Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 37. Bahkan dibandingkan Sai Culomo, dia masih lebih berbahaya karena sambaran tangan kanannya atau permainan tongkat kuningan dengan tangan tunggalnya selalu mendatangkan maut bagi setiap orang lawannya. Orang-orang Pulau Neraka yang sedang bertugas menjaga kuburan, Butek Xiaojin dan muridnya yang sedang berlatih di bawah tanah, tidak berani mencari perkara dengan orang-orang Tian Liongpang yang mereka tahu merupakan lawan yang amat lihai. Rombongan Pulau Neraka ini dipimpin oleh Kong Tutek dan Chi Song, dua orang tokoh Pulau Neraka yang bermuka merah muda yang pernah diutus oleh ketua mereka mengunjungi Tian Liongpang untuk menguji kepandaian para pimpinan Tian Liongpang dan secara mudah dirobohkan oleh ketua Tian Liongpang yang di luar tahu mereka pada waktu itu dipalsukan Gak Bun Beng. Maka kini melihat munculnya tokoh-tokoh Tian Liongpang yang dipimpin oleh putri ketua Tian Liongpang sendiri. Mereka memberi isyarat dengan kedipan mata kepada para anak buahnya agar tetap berdiam di tempat persembunyian mereka dan tidak mengganggu orang-orang Tian Liongpang yang kini berkumpul dan beristirahat di sebuah bangunan kuburan kuno tidak jauh dari tempat persembunyian orang-orang Pulau Neraka. Tadinya rombongan Pulau Neraka mengira bahwa rombongan Tian Liongpang itu hanya lewat dan kebetulan beristirahat saja di tanah kuburan itu, akan tetapi ternyata bahwa sampai malam tiba, mereka tidak pergi dari situ, bahkan membuat api unggun dan berjaga sambil bercakap-cakap, seolah-olah mereka itu dalam keadaan siap menghadapi musuh. Melihat sikap orang-orang Tian Liongpang itu, gelisah hati rombongan Pulau Neraka. Mereka ingin sekali melihat datuk mereka menghabiskan atau menghentikan latihannya agar mereka bebas tugas dan mereka dapat memilih dua kemungkinan, yaitu menggempur orang-orang Tian Liongpang atau meninggalkan tempat itu. Sekarang mereka merasa serba salah. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang Tian Liongpang itu, dan tidak tahu apakah musuh-musuh lama itu sudah tahu akan kehadiran rombongan Pulau Neraka atau belum. Dalam keadaan bersembunyi dan tidak menentu ini mereka merasa tidak enak hati sekali. Pada keesokan harinya, setelah matahari mulai tampak berseri mengusir embun pagi yang menyelimuti hutan dan sebidang tanah kuburan di anak bukit itu, tampaklah 7 orang Huaishio tua dengan langkah tenang dan wajah serius memasuki tanah kuburan dan langsung berhadapan dengan rombongan Tian Liongpang. Bagus sekali, kiranya Tian Liongpang sudah siap menanti di tempat ini. Ternyata Tian Liongpang masih merupakan sebuah perkumpulan besar yang suka memegang janjinya. Seorang di antara para Huaishio tua itu, yang bertubuh kurus bermuka tengkorak dan berjenggot hitam, tangan kiri memegang tasbih, tangan kanan memegang hutim, kebutan, berkata dengan tenang. Tian Liongpang selamanya memegang janji dan sejak dahulu adalah perkumpulan besar yang tiada bandingnya. Milana berkata nyaring sambil menyapu 7 orang Huaishio itu dengan sinar matanya yang lembut. Memenuhi permintaan para sahabat di dunia Kang Ou untuk mengadakan pertemuan, kami menggunakan tempat yang sunyi ini agar di antara kita dapat bicara dan bergerak tanpa mengacaukan manusia lain karena di sini yang tinggal hanyalah orang-orang mati. Nah, setelah kami yang mewakili ketua Tian Liongpang berada di sini dan Cui Losuhu sudah datang, apakah kehendak Cui mengajukan tantangan kepada pihak kami untuk mengadakan pertemuan? Seorang Huaishio berjenggot putih yang berwajah lembut melangkah maju, memandang kepada Milana dan teman-temannya, lalu berkata, Omitohut, seorang darah remaja yang lembut menyambut kami sebagai wakil Tian Liongpang. Nona, di manakah ketua Tian Liongpang sendiri? Mengapa mewakilkan urusan besar kepada seorang gadis muda seperti Nona? Milana cepat menjura dengan hormat, hatinya tidak enak menghadapi sikap Huaishio yang agung dan penuh wibawa, juga amat halus itu. Seringkali dia terpaksa merasa canggung dan tertekan batinnya dalam memenuhi tugas dalam Tian Liongpang atas perintah ibunya. Biarpun ia tahu bahwa ibunya bukan orang jahat, dan Tian Liongpang adalah perkumpulan orang-orang gagah, namun kadang-kadang sikap keras hendak menang sendiri dari perkumpulan yang dipimpin ibunya, membuat gadis yang memiliki dasar watak halus itu merasa canggung dan tidak enak. Harap Losuhu suka memaafkan, Tian Liongpang Cu tidak dapat sembarangan hadir dalam setiap pertemuan, apalagi kami lihat bahwa ketua Xiao Limpai sendiri pun tidak datang memimpin rombongan Xiao Limpai. Oleh karena itu, ketua kami mewakilkan kepada kami yang bertanggung jawab penuh akan segala keputusan dalam pertemuan yang diadakan di tempat ini. Huaishio itu mengangguk-angguk, namun pada wajahnya yang halus itu masih terbayang ketidakpuasan hatinya. Xiao Limpai adalah sebuah perkumpulan atau partai persilatan yang besar dan terkenal sekali.
sekarang rombongan Xiao Limpai yang terdiri dari tokoh-tokoh bukan tingkat rendah, hanya disambut oleh seorang gadis muda Tian Liongpang. Omitohut, Nona yang muda pandai bicara. Bolehkan Pinceng mengetahui, kedudukan apa yang Nona miliki di Tian Liongpang? Nona kami adalah Putri Pangcu, kalian ini Huisio tua terlalu banyak bicara. Nona kami wakil Pangcu dalam pertanggungan jawab, akan tetapi aku Kiang Boksem juga berhak mewakili Pangcu menghadapi orang-orang yang banyak cerewet. Tiba-tiba si lengan buntung itu sudah meloncat maju dan tangan tunggalnya sudah melintangkan toyanya di depan dada, sepasang matanya mendelik dan sikapnya menakutkan. Para Huisio kelihatan tercengang dan Huisio tua itu cepat berkata, Omitohut, maafkan Pinceng yang tidak tahu bahwa Nona adalah Putri Tian Liongpangcu sendiri. Kalau begitu, kami merasa terhormat sekali. Pinceng adalah Cheng Sim Huisio, murid kepala dari Suhu yang menjadi ketua Xiao Limpai. Harap Lo Suhu suka menceritakan apa yang dikehendaki oleh Xiao Limpai maka menuntut agar diadakan pertemuan dengan pihak kami. Milana cepat bertanya mendahului Boksem yang ia tahu amat keras wataknya dan biarpun jarang bicara, sekali mengeluarkan suara, dapat mengejutkan dan menyinggung perasaan hati orang. Sudah bertahun-tahun Xiao Limpai mendengar akan sepak terjang Tian Liongpang yang menyinggung perasaan dunia Kang Ou, menculik tokoh-tokoh Kang Ou, merampas kitab pelajaran dan pusaka partai-partai lain. Akan tetapi kami selalu menjaga agar tidak mengganggu Xiao Limpai yang kami pandang sebagai perkumpulan sahabat. Milana cepat membantah. Sedangkan mengenai urusan dengan tokoh-tokoh dan perkumpulan lain, mengenai peminjaman kitab atau pusaka, kami rasa tidak ada sangkut pautnya dengan pihak Xiao Limpai seperti juga kami tidak pernah mencampuri urusan dalam Xiao Limpai sendiri. Cheng Sim Huisio, murid kepala ketua Xiao Limpai, Cheng Jin Ho Xiang, menarik napas panjang dan melanjutkan kata-katanya yang dipotong oleh nona muda itu, tepat sekali ucapan nona dan kenyataannya pun kami pihak Xiao Limpai tidak pernah mencampuri urusan itu, bukan? Akan tetapi semenjak pertemuan yang menghebohkan di Pegunungan Ciung Laisan, terjadilah hal-hal yang dilakukan oleh Tian Liongpang dan sekali ini karena menyangkut persoalan negara dan rakyat, terpaksa kami harus mencampurinya. Harap Lo Suhu suka memberi penjelasan. Milana berkata halus akan tetapi nyaring karena dia merasa tersinggung juga mendengar bahwa perkumpulan ibunya dicela orang lain. Terus terang saja Pinceng katakan bahwa Xiao Limpai telah mendengar akan sepak terjang Tian Liongpang yang merendahkan dirinya menjadi kaki tangan pemerintah Manchu. Dengan menghambakan diri kepada pemerintah penjajah untuk menindas bangsa sendiri, hal ini sungguh bertentangan dengan kegagahan dan berarti salah menggunakan perkumpulan Tian Liongpang untuk menjadi penjilat dan pengkhianat. Si lengan buntung mencelat maju, akan tetapi Milana membentak nyaring. Kiang Lopek, mundur dan jangan turun tangan sebelum ada perintah. Si lengan buntung mendelik kepada para Huisio itu, akan tetapi tanpa membantah ia melangkah mundur. Sedangkan para anggota Tian Liongpang lainnya sudah marah dan bersiap turun tangan begitu ada perintah. Berarti salah menggunakan perkumpulan Tian Liongpang untuk menjadi penjilat dan pengkhianat. Si lengan buntung mencelat maju, akan tetapi Milana membentak nyaring. Lo Suhu, kata-kata Lo Suhu agaknya terdorong oleh nafsu amarah dan Lo Suhu belum menyelidiki terlebih dahulu sebelum mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang kurang baik terhadap perkumpulan kami. Kami tidak akan mengingkari kenyataan bahwa kami membantu pemerintah dalam menghadapi para pemberontak. Bukankah hal itu berarti bahwa Tian Liongpang membersihkan kaum pemberontak yang akan mengacaukan keadaan dan yang hanya akan memancing timbulnya perang yang menyengsarakan penghidupan rakyat jelata? Ataukah mungkin Xiao Limpai bahkan memihak pemberontak yang jelas terdiri dari orang-orang yang mengejar kedudukan, perampok-perampok yang berkedok pejuang? Muka para Huisio berubah merah dan pandang mata mereka mengandung kemarahan. Namun suara Huisio tua itu masih halus ketika dia berkata, perjuangan melawan penjajah, dimanapun juga di dunia ini, adalah perjuangan kaum patriot pembela bangsa dan tidak boleh dikotori dengan tuduhan keji memakai dalih apapun juga. Kami tidak bersekutu dengan kaum patriot dan pejuang yang kalian anggap sebagai pemberontak, akan tetapi kami pun tidak sudi untuk menjadi kaki tangan pemerintah mencelakakan bangsa sendiri yang berjuang menurut keyakinan dan kebenaran mereka sendiri. Kami hanya minta kepada Tian Liongpang, mengingat bahwa Tian Liongpang adalah perkumpulan orang gagah, untuk mundur dan jangan membunuhi rakyat dan bangsa sendiri. Tentu saja hati Milana menjadi panas mendengar ucapan itu, betapapun juga baik kata-kata itu diatur dan dikeluarkan dengan halus.
Dia tidak dapat menyelami kebenaran kata-kata itu, tidak dapat merasakan alasan yang dikemukakan oleh Cheng Sim Huaishio. Bagaimana ia dapat merasakan kebenaran itu kalau dia sama sekali tidak merasa bahwa pemerintah yang sekarang adalah pemerintah penjajah? Dia sendiri adalah cucu kaisar. Di dalam pandangannya, bangsa Manchu adalah bangsa yang berhak dan patut memimpin seluruh Tiongkok karena telah menunjukkan kebesaran dan kelebihannya. Mana bisa disamakan atau dibandingkan dengan bangsa pemberontak yang hanya terdiri dari perampok kasar itu? Dia percaya sepenuhnya bahwa pemerintah kerajaan Cheng Tiao membawa rakyat kepada kemakmuran dan kemajuan, sedangkan para pemberontak itu hanya akan mencari kesempatan menggendutkan perut sendiri dengan membawa nama rakyat dan perjuangan untuk menghalalkan kejahatan mereka. Cheng Sim Huaishio, sebagai wakil Xiao Limpai engkau minta kepada Tian Liongpang untuk mundur dan tidak boleh membantu pemerintah membersihkan para pemberontak, dan sebagai wakil Tian Liongpang saya menjawab bahwa Xiao Limpai tidak boleh mencampuri urusan kami sendiri. Kami menolak permintaanmu itu, dan kami akan tetap melanjutkan tugas kami membersihkan kaum pemberontak, bukan semata-mata untuk membantu pemerintah, melainkan terutama sekali untuk menjauhkan rakyat daripada kekacauan dan peperangan baru yang ditimbulkan oleh kaum pemberontak. Kalau begitu, Tian Liongpang menentang kepada Xiao Limpai. Huaishio bermuka tengkorak yang memegang kebutan dan tasbih berkata. Sikapnya tidaklah sehalus Cheng Sim Huaishio dan mata di dalam tengkorak itu mengeluarkan sinar berkilat. Habis, engkau mau apa? Si lengan satu sudah membentak lagi, toya di tangan kanannya diputar-putar sehingga terdengar suara angin bersuitan. Terserah akan pendapat Xiao Limpai terhadap sikap kami, akan tetapi Tian Liongpang tidak akan tunduk terhadap siapapun juga dalam menentukan sikap akan urusan kami dengan pemerintah. Milana berkata. Omitohut. Sejak dahulu Tian Liongpang memang ganas dan tinggi hati. Agaknya karena semua tokohnya memiliki ilmu kepandaian tinggi, kata Cheng Sim Huaishio yang mulai panas hatinya. Ilmu kepandaian curian semua. Kembali Huaishio muka tengkorak berkata mengejek. Cui lo suhu dari Xiao Limpai. Bukan kami yang mengundang kalian, melainkan Xiao Limpai yang menuntut pertemuan ini. Akan tetapi ternyata Xiao Limpai memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Karena itu, karena kami yang menyediakan tempat ini, berarti kami menjadi pihak pemilik tempat dan kalian adalah tamu. Sekarang kami persilakan kalian pergi dari sini, pertemuan telah selesai. Milana berkata marah. Omitohut, benar-benar Tian Liongpang tidak memandang sebelah mata kepada Xiao Limpai. Cheng Sim Huaishio berkata. Setelah kedua belah pihak bertemu, bicara tanpa ada hasilnya, tidak boleh kita menyia-nyiakan kesempatan ini untuk saling menguji sampai di mana ketinggian ilmu kepandaian masing-masing. Biarpun kami hanya bertujuh dan jumlah kalian 2 kali lebih banyak, kami tidak akan mundur dan kami tantang Tian Liongpang mengadakan pertandingan menguji ilmu kepandaian sebagai penutup pertemuan ini. Bagus. Siapa takut kepada 7 ekor kerbau gundul? Bok Sam meloncat sambil memutar toyanya. Terang-terang. Bunga api berpijar ketika toya itu bertemu dengan tombak pendek yang berada di tangan seorang Huaishio yang menangkis toya itu. Huaishio tua bertubuh tinggi besar itu terhuyung mundur dengan wajah pucat karena merasa betapa dari toya itu keluar tenaga dahsyat yang membuat kedua lengannya tergetar dan kuda-kudanya tergempur. Tiang Lopek. Harap mundur dulu. Aku tidak perkenankan tokoh-tokoh Tian Liongpang yang gagah perkasa melakukan pengeroyokan. Mereka hanya bertujuh, aku membutuhkan 6 orang pembantu saja untuk menghadapi mereka. Milana lalu menyebutkan nama 6 orang pembantu yang dipilihnya, termasuk si lengan buntung, kemudian bersama 6 orang pembantunya ia menghadapi para Huaishio Xiao Limpai sambil melintangkan pedang di depan dada dan berkata. Cheng Sim Huaishio, apa yang kalian kehendaki sekarang? Omitohut. Kiranya Tian Liongpang masih menjaga nama baik dan memiliki kegagahan. Kounio, Nona, yang perkasa, biarlah pertemuan ini kita akhiri dengan menguji kepandaian masing-masing sehingga akan lengkaplah pelaporan kami kepada ketua kami. Bagus sekali. Majulah, jumlah kita sekarang sama. Kemudian dia menoleh kepada para pembantunya. Kalian ingat baik-baik, pertandingan ini hanya sekedar menguji ilmu. Aku tidak perkenankan kalian turun tangan membunuh. Cukup kalau sudah mengalahkan orang-orang tua yang keras kepala ini. Orang-orang Tian Liongpang yang sombong. Sambutlah serangan kami. Cheng Sim Huaishio membentak, memberi isyarat kepada rombongannya dan 7 orang Huaishio itu sudah menerjang maju. Yang memelopori adalah Huaishio tua ini.
Senjatanya hanya kedua lengan bajunya yang lebar, namun sepasang senjata ini amatlah dahsyatnya, tidak kalah oleh senjata-senjata lain karena begitu kedua tangannya bergerak, ujung lengan baju yang panjang itu merupakan senjata yang menyambar kuat sekali, panjangnya lebih dari 1 kaki di depan tangannya. Wood! Wood! Kedua lengan bajunya itu menerjang ke arah Milana. Ketika darah ini dengan gerakan yang gesit sekali mengelak dengan sebuah loncatan ke belakang kemudian membalik, tahu-tahu dia melihat bahwa pemimpin rombongan, Hueshio itu telah dihadapi oleh Boksem dengan putaran toyanya sehingga Cheng Sim Hueshio cepat memutar kedua ujung lengan bajunya dan terjadilah pertandingan seru di antara mereka. Milana tersenyum, maklum bahwa pembantunya yang paling lihai ini tentu saja turun tangan menandingi Hueshio yang dianggapnya paling ampuh dan lihai di antara rombongan lawan sehingga nona muda putri ketuanya itu tidak akan bekerja terlalu keras. Terpaksa Milana melayani seorang Hueshio lain, yang bertubuh tinggi besar dan yang bersenjata sepasang tombak pendek, yaitu Hueshio yang tadi menangkis toya si lengan buntung. Namun lawan ini terlalu lemah baginya dan dalam belasan jurus saja Milana sudah mendesak sepasang tombak pendek itu sehingga lawannya hanya dapat mengelak dan sibuk menangkis dengan sepasang senjatanya seolah-olah di tangan Milana bukan terdapat sepasang pedang melainkan banyak sekali yang membuat Hueshio itu kewalahan. Sementara itu, 5 orang Hueshio lainnya sudah pula bertanding melawan 5 orang pembantu Milana dan terjadilah pertandingan yang seru di tanah kuburan. Melihat bahwa ternyata anggota Tian Liongpang yang berada di situ sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, rombongan Pulau Neraka kini menjadi lega hatinya dan menonton pertandingan sambil bersembunyi. Mereka diam-diam merasa kagum sekali kepada putri ketua Tian Liongpang dan si lengan buntung yang ternyata hebat bukan main. Pertandingan antara Boksem yang buntung lengan kirinya melawan Cheng Sim Hueshio merupakan pertandingan yang paling seru dan seimbang, dibandingkan dengan pertandingan lain di antara kedua rombongan itu. Biarpun lengannya hanya sebuah, namun toya yang diputar di tangan kanan itu benar-benar dahsyat sekali gerakannya sehingga Cheng Sim Hueshio yang amat lihai itu pun tidak mampu mendesaknya dengan kedua ujung lengan bajunya, bahkan Hueshio tua itu kelihatan terkejut sekali dan bersilat dengan amat hati-hati. Hueshio Xiao Limpai terkenal memiliki ilmu silat yang tinggi, dengan dasar yang kokoh kuat dan boleh dikata di antara semua ilmu silat yang sesungguhnya bersumber satu itu, ilmu silat Xiao Limpai adalah ilmu silat yang masih dekat dengan sumbernya, masih murni dibandingkan dengan cabang-cabang persilatan lain. Hal ini adalah karena para pengembang ilmu silat Xiao Limpai terdiri dari Hueshio yang berwatak bersih, jujur dan tekun serta setia kepada pelajaran guru-guru mereka. Berbeda dengan cabang persilatan lain yang mengalami perubahan karena tokoh-tokohnya terdiri dari orang-orang Kang Ou atau petualang yang banyak merantau sehingga di sana-sini mereka menemukan cara-cara baru yang mereka masukkan dalam ilmu silat mereka sehingga makin lama, biarpun ilmu mereka banyak yang menjadi aneh dan bermacam-macam coraknya, juga tidak kalah lihainya, namun makin menjauh dari dasar atau sumbernya. Karena inilah, maka ilmu silat Xiao Limpai menjadi ilmu silat yang tertua dan yang paling asli, tidak berubah semenjak ratusan tahun yang lalu. Cheng Sim Hueshio adalah murid kepala dari ketua Xiao Limpai pada waktu itu. Tentu saja dia telah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, dan memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Sebetulnya, dibandingkan dengan Boksem, baik mengenai kematangan latihan maupun tingkat kepandaian, Hueshio ini tidak kalah bahkan lebih unggul dan lebih matang, juga tenaga saktinya tidak kalah kuat. Akan tetapi, lawannya itu telah memperoleh gemblengan khusus dari ketua Tian Liongpang, dan ilmu yang dimilikinya adalah ilmu golongan hitam yang mempunyai banyak gerakan-gerakan mengandung tipu daya yang aneh-aneh dan tidak dikenal oleh seorang pendeta yang mengutamakan kejujuran seperti Cheng Sim Hueshio. Ketika dengan gerakan yang kuat sepasang lengan baju Hueshio itu menyambar ke arah toya yang menyerang, melibat kedua ujung toya itu dengan sepasang lengan bajunya untuk merampas senjata lawan, secara tak terduga dan tiba-tiba, si lengan satu itu melepaskan toyanya dan menggunakan kesempatan selagi lawan tidak bebas karena kedua lengan dipakai untuk berusaha merampas toya. Tangan kanan yang mempunyai ilmu dahsyat, telapak tangan golok, itu telah membabat ke arah pundak Cheng Sim Hueshio. Hueshio tua itu terkejut sekali. Dari sambaran hawa pukulan tangan kanan itu dia dapat menduga bahwa lawannya memiliki pukulan ampuh yang berbahaya sekali. Untuk menangkis, tidak keburu lagi karena kedua tangannya tidak bebas. Sepasang ujung lengan bajunya sudah melibat toya, maka jalan satu-satunya baginya hanyalah miringkan tubuh dan menerima hantaman tangan miring itu dengan pangkal bahunya yang berdaging sambil mengerahkan sinkangnya. Des!
Hebat bukan main pukulan tangan miring dari Boksem ini. Dia telah menerima latihan khusus dari ketua Tian Liongpang dan kekuatan tangan tunggalnya itu amat dahsyat. Bukan seperti tangan yang mengandung tenaga sinkang biasa yang dapat memecahkan batu karang, akan tetapi tangan kanan Boksem ini dapat dipergunakan seperti sebatang golok yang tajam, dapat mematahkan senjata lawan dan dapat dipakai membacok putus leher manusia. Ketika tangan yang dihantamkan miring itu bertemu dengan pangkal lengan Cheng Sim Huaishio yang mengandung tenaga sinkang amat kuat sehingga menjadi kebal, tubuh Huaishio itu tergetar hebat dan biarpun dia tidak terluka karena bacokan, tangan itu dilawan oleh sinkangnya, namun dia roboh terpelanting. Libatan kedua ujung lengan bajunya pada Toya terlepas dan Toya itu telah dirampas kembali oleh Boksem yang menggunakan Toya untuk menodong dada Huaishio yang sudah rebah terlentang. Pinceng sudah kalah, perlu apa menodong dan mengancam? Kalau mau bunuh, lakukanlah. Pinceng tidak takut mati, kata Cheng Sim Huaishio yang merasa terhina dengan penodongan Toya di atas dadanya itu. Milana yang sudah merobohkan lawannya dan sedang meloncat ke atas sebuah kuburan untuk menyerang Huaishio muka tengkorak yang ternyata telah merobohkan dua orang pembantunya berturut-turut cepat berseru. Kiang Lopek! Jangan lancang membunuh! Boksem tentu saja tidak berani melanggar larangan putri ketuanya. Dia menodong hanya untuk membuktikan keunggulannya saja, maka kini ujung Toyanya bergerak cepat menotok jalan darah di pundak Cheng Sim Huaishio, membuat Huaishio itu mengeluh dan tak dapat bergerak lagi. Sementara itu, Huaishio muka tengkorak yang memegang kebutan dan tasbih, ternyata dengan gerakan kebutannya telah berhasil merobohkan pula seorang anggota Tian Liongpang yang tadi menerjangnya dengan sebatang pedang. Gerakan Huaishio ini hebat sekali, dan begitu memandang, tahulah Boksem bahwa Huaishio kurus itu ternyata jauh lebih lihai daripada Cheng Sim Huaishio. Huaishio kurus itu telah merobohkan 3 orang temannya dan seorang lagi telah roboh oleh Huaishio lain. Kini di pihak Tian Liongpang hanya tinggal dia, puteri ketuanya, dan seorang pembantu lagi, yaitu Suka Liong yang masih bertanding seru melawan seorang Huaishio pendek bersenjata Toya. Biarpun dia lihai, Suka Liong terdesak juga oleh 2 orang pengeroyoknya. Milana sudah menerjang Huaishio kurus yang bersenjata hutim dan tasbih, dikeroyok oleh Huaishio itu dan seorang Huaishio lain yang bersenjata pedang. Karena percaya akan kelihayan Milana, Boksem membiarkan Milana menghadapi 2 orang pengeroyoknya dan dia sendiri cepat meloncat ke depan membantu Suka Liong. Begitu si lengan buntung ini maju, keadaan berubah sama sekali. Huaishio pendek yang bersenjata Toya sama sekali bukan tandingan si lengan buntung, biarpun senjata mereka serupa dan Huaishio itu menggunakan kedua tangannya untuk mainkan senjatanya. Dalam belasan jurus saja, Huaishio pendek itu tak kuat bertahan iagi, Toyanya patah menjadi 2 dan dia roboh dengan sambungan lutut terlepas karena hantaman Toya lawan. Juga Huaishio muda yang bersenjata golok sudah roboh oleh Suka Liong, terluka pundaknya. Boksem cepat meloncat dan membantu Milana yang masih dikeroyok 2. Ternyata Huaishio kurus bermuka tengkorak itu benar-benar lihai sekali. Permainan kombinasi sepasang senjatanya yang aneh memiliki gerakan-gerakan aneh dan tenaga sinkang yang terkandung dalam gerakan senjata-senjatanya amat kuat. Kebutan di tangan kanan itu kadang-kadang lemas dan dipergunakan untuk membelit pedang untuk merampasnya, akan tetapi kadang-kadang dapat menjadi keras dan kaku bulu-bulunya sehingga dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah. Sedangkan tasbihnya menyelingi gerakan kebutan dengan sambaran-sambaran ke arah kepala lawan. Milana terkejut dan tertarik sekali. Dia sudah mengenal dasar ilmu silat Xiao Limpai maka dia menjadi heran sekali ketika melihat bahwa dasar ilmu silat Huaishio kurus ini jauh berbeda dengan Xiao Limpai, bahkan mendekati ilmu silat dari barat. Setelah kini Boksem maju membantunya dan menghadapi Huaishio yang bersenjata pedang, Milana mendapat kesempatan untuk menghadapi Huaishio muka tengkorak itu 1 lawan 1 dan dengan mengerahkan ginkangnya yang luar biasa, Milana dapat memancing Huaishio itu mengeluarkan semua jurus-jurusnya yang sama sekali bukan ilmu silat Xiao Limpai. Tiba-tiba untuk kesekian kalinya, tasbih menyambar dari udara, mengeluarkan bunyi bersuitan. Tasbih itu telah dilepas oleh tangan kiri Huaishio kurus, dan melayang-layang seperti seekor burung menyambar ke arah kepala Milana. Darah ini tidak menjadi gugup. Tadi pun dia pernah diserang seperti itu dan ketika ia mengelak, tasbih itu dapat kembali ke tangan lawan. Kini dia sengaja menggunakan pedangnya menangkis dengan hantaman miring dari samping ke arah tasbih sambil membagi perhatian ke depan karena selagi tasbih itu melayang turun, hutim di tangan kanan lawannya juga tidak tinggal diam, bahkan mengirim penyerangan cepat sekali. Cering!
Milana terkejut karena tangkisan itu membuat tangannya tergetar dan ternyata bahwa tasbih itu tidak tertolak oleh tangkisannya, melainkan terus melibat pedangnya. Kiranya tasbih itu dilempar dengan gerakan berputar sehingga ketika ditangkis terus melibat. Padahal pada saat itu kebutan di tangan kanan Huishio itu telah meluncur datang, ujung kebutan bergerak cepat sekali seolah-olah berubah menjadi banyak dan mengirim totokan secara bertubi-tubi ke arah jalan-jalan darah di bagian depan tubuh Milana dan pinggang ke atas. Wood! Sing! Milana menggunakan ginkangnya, tubuhnya mencelat ke atas, pedang dikelebatkan dengan pengerahan sinkang sehingga tasbih yang melilit pedangnya itu terlepas menyambar ke depan, menangkis ke arah kebutan. Wood! Dengan lihainya Huishio kurus itu menggerakkan kebutan menangkap tasbihnya, dan sudah siap untuk menerjang lagi sambil diam-diam memuji ketangkasan darah itu. Tahan! Tiba-tiba Milana membentak sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Siapa engkau? Aku yakin bahwa engkau bukanlah seorang Huishio tokoh Xiao Limpai. Huishio itu tersenyum mengejek, kemudian memandang kepada 6 orang Huishio yang semua telah roboh terluka. Huishio berpedang yang tadinya membantu dia mengeroyok Milana, telah roboh pula di tangan Boksem yang kini sudah berdiri dengan memegang toya tegak lurus di depannya, siap untuk menerjangnya. 6 orang temannya sudah kalah semua, tinggal dia seorang, sedangkan di pihak Tian Liongpang masih ada 3 orang termasuk nona muda yang amat lihai dan si lengan buntung yang juga lihai sekali itu. Pinceng Mokong Hosiang memang bukan seorang tokoh Xiao Limpai, akan tetapi Pinceng adalah sahabat baik ketua Xiao Limpai. Pinceng datang dari barat dan mendengar akan sepak terjang Tian Liongpang yang telah merendahkan diri menjadi kaki tangan pemerintah penjajah, Pinceng dan para sahabat ini. Kiranya engkau seorang pemberontak dari Tibet, bukan? Milana memotong, dan Huishio itu kelihatan terkejut. Bagaimana Nona dapat menyangka demikian? Aku mengenal gaya bahasamu dan dasar gerak silatmu. Tibet sudah takluk, akan tetapi banyak tokohnya diam-diam masih ingin memberontak. Tentu engkau adalah seorang di antara mereka yang ingin memberontak, maka kini engkau menghasut para losuhu dari Xiao Limpai untuk menentang kami. Mokong Hosiang, karena engkau bukan orang Xiao Limpai, maka urusan antara engkau dan kami lain lagi. Engkau seorang pemberontak dan sudah menjadi tugas kami untuk membasmi pemberontak. Hahaha, perempuan sombong. Kau kira Pinceng takut? Baru sampai di sini ucapannya, terdengar suara gerengan keras dan Boksem telah menerjang maju dengan dahsyat, menggerakkan toyanya menusuk ke arah dada Huishio kurus itu. Mokong Hosiang cepat mengelak sambil menggerakkan hutim di tangannya yang menyambar dari samping ke arah lambung si lengan buntung. Serangan berbahaya ini dapat dielakkan oleh Boksem dan segera terjadi pertandingan hebat antara kedua orang itu. Sekali ini, pertandingan terjadi lebih hebat daripada tadi karena kalau tadi masing-masing pihak masih menjaga agar jangan sampai menjatuhkan pukulan maut kepada pihak lawan, kini kedua orang ini bertanding dengan niat membunuh. Milana sudah mengukur tingkat kepandaian Huishio kurus itu, maka kini ia mengerutkan alis menyaksikan kelancangan Boksem yang terlalu berani turun tangan. Dia maklum bahwa pembantu ibunya itu memiliki ilmu yang boleh diandalkan, akan tetapi dia khawatir kalau pembantu ibunya itu bukan tandingan Mokong Hosiang yang amat lihai. Biarpun hatinya tidak senang menyaksikan kelancangan dan kekerasan hati Boksem, namun karena dia tahu bahwa si buntung ini mendahuluinya bukan hanya karena keras hati akan tetapi juga karena menyayangnya menghadapi lawan tangguh, maka di lubuk hatinya Milana merasa tidak tega dan tidak mau membiarkan si lengan buntung itu menghadapi bahaya maut. Diam-diam ia bersiap sedia untuk menolong apabila pembantu ibunya itu terancam bahaya. Kiang Boksem bukan seorang bodoh. Begitu terjadi saling serang beberapa jurus saja, tahulah dia bahwa lawannya ini benar-benar amat lihai, sama sekali tidak boleh disamakan dengan Cheng Sim Huishio. Gerakan hutim itu membingungkan hatinya karena amat cepat dan aneh, selain itu, juga hutim yang kadang-kadang lemas kadang-kadang kaku itu membuat dia sukar sekali menduga gerakan serangan lawan. Namun, dia tidak menjadi jerih dan toyanya diputar amat cepatnya ketika dia membalas dengan serangan-serangan maut yang tidak kalah hebatnya. Permainan toyanya yang khusus diturunkan oleh ketua Tian Liongpang kepadanya memang dahsyat sekali, apalagi di balik toya ini tersembunyi lengan tunggal yang memiliki keampuhan luar biasa. Toya ini selain merupakan senjata, juga merupakan semacam kedok yang menyembunyikan senjatanya yang paling utama dan ampuh, yaitu tangan kanannya.
Lawan biasanya akan memandang rendah apabila dia kehilangan toyanya, dan hal ini pun tadi telah mengakibatkan robohnya Cheng Sim Huaishou. Mo Kong Ho Siang maklum bahwa lawan yang berbahaya adalah si buntung ini dan nona muda itu, maka dia harus dapat merobohkan seorang di antara mereka baru dia mempunyai harapan untuk keluar dari pertandingan dengan selamat. Maka kini melihat gerakan Toya si lengan buntung, dia memandang rendah. Si buntung ini memang amat cepat dan kuat sinkangnya, namun masih jauh ke alau dibandingkan lawannya dengan nona muda yang cantik itu. Dia harus dapat mengalahkan lawannya dengan cepat. Tiba-tiba Huaishou kurus itu mengeluarkan suara bentakan melengking sehingga terkejutlah lawannya karena bentakan ini mengandung tenaga kaikang yang menggetarkan jantung. Pada saat itu, Hutim di tangan Mo Kong Ho Siang meluncur ke depan, menjadi lemas dan telah melibat ujung toya yang tadi menusuk ke arah dadanya, sedangkan tasbih di tangan kirinya sudah dilontarkannya ke atas dan kiri tasbih itu meluncur turun ke arah kepala lawan selagi lawan masih terkejut dan berusaha membetot toyanya. Singgi. Teranggi. Tasbih itu putus dan runtuh ke atas tanah, kesambar pedang yang dilontarkan oleh Milana. Pedang itu pun runtuh ke atas tanah, akan tetapi telah berhasil menyelamatkan si lengan buntung dari ancaman maut. Pada saat itu Bok Sem melepaskan toyanya dan hal ini dianggap oleh Mo Kong Ho Siang sebagai kemenangan. Dia berseru girang walaupun tadi kaget melihat tasbihnya runtuh, dengan gerak kilat tangan kirinya menghantam ke arah lawan. Pukulannya cepat dan keras bukan main sehingga didahului oleh hawa pukulan yang kuat. Seperti juga Cheng Sim Huaishou, Huaishou dari Tibet ini telah salah menduga keadaan lawan. Disangkanya bahwa si lengan buntung itu hanya mengandalkan toyanya, maka begitu toya terlepas dianggapnya si lengan buntung itu menjadi tak berdaya dan lemah. Maka Huaishou kurus itu hanya tersenyum mengejek ketika Bok Sem menggerakkan lengan tangannya menangkis dengan tangan terbuka miring. Krak! Mo Kong Ho Siang berteriak kaget setengah mati ketika pergelangan tangannya terasa nyeri dan tulangnya ternyata patah begitu bertemu dengan tangan miring lawan. Celaka! Dia cepat meloncat ke belakang, lengan kirinya tergantung lumpuh karena tulangnya patah, namun Hutimnya berhasil merampas toya. Kini dia menggerakkan Hutimnya dan toya itu meluncur seperti anak panah yang besar ke arah Bok Sem. Wutut! Wir! Tiba-tiba toya yang meluncur itu berhenti dan tertarik ke atas oleh sinar hitam yang meluncur cepat dari tangan Milana. Kiranya darah perkasa ini telah menggunakan sebatang tali sutera, sebuah di antara senjatanya yang amat lihai, dilontarkannya tali itu dan berhasil menangkap toya. Kini toya itu telah kembali ke tangan pemiliknya yang mengangguk sebagai tanda terima kasih kepada Milana. Lontaran toya tadi benar-benar tidak terduga dan amat cepatnya sehingga kalau tidak ditolong Milana, tentu dia akan celaka, setidaknya terluka. Sambil menggereng seperti seekor harimau terluka, Bok Sem menerjang maju dan terpaksa dilawan oleh Mo Kong Ho Siang yang keadaannya tidak berbeda jauh dengan lawannya. Kalau lawannya itu hanya menggunakan lengan kanan karena lengan kirinya buntung, Huaishou Tibet ini pun hanya menggunakan lengan kanan karena lengan kirinya lumpuh dan patah tulangnya. Maklum bahwa selain terluka parah, juga di samping lawannya yang lihai ini masih terdapat putri ketua Tian Liongpang yang lebih lihai lagi, maka Mo Kong Ho Siang berlaku nekat, menubruk maju dengan dahsyat, hendak mengadu nyawa dan mengajak lawannya mati bersama. Akan tetapi Bok Sem tentu saja tidak suka nekat seperti lawannya karena dia sudah berada di pihak lebih kuat. Menghadapi terjangan nekat ini, dia mengayun toyanya menangkis dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Des! Tra! Hutim dan Houya di tangan kedua orang lawan itu patah menjadi dua disusul pekik Mo Kong Ho Siang yang roboh terjengkang karena dadanya terkena pukulan tangan kanan Bok Sem yang amat ampuh. Biarpun dengan sinkangnya dia masih dapat membuat dadanya kebal, namun getaran hebat membuat jantungnya pecah dan isi dadanya rusak sehingga Huaishou Tibet ini tewas seketika. Milana cepat menyuruh anak buahnya mundur, kemudian dia menghampiri 6 orang Huaishou Xiao Limpai yang sudah bangkit berdiri saling bantu. Cheng Sim Huaishou berdiri dengan muka pucat. Cheng Sim Huaishou, engkau tadi telah mendengar sendiri bahwa kami membunuh Mo Kong Ho Siang bukan sebagai seorang tokoh Xiao Limpai karena menurut pengakuannya sendiri, dia bukan seorang anggota Xiao Limpai. Kami membunuhnya sebagai seorang pemberontak. Adapun Cui Lo Suhu, 6 orang anggota Xiao Limpai telah kalah dalam ujian kepandaian melawan kami, hal ini kami rasa sudah sewajarnya, apalagi kalau diingat bahwa yang menantang mengadu ilmu adalah pihak Xiao Limpai sendiri. Harap saja Lo Suhu tidak akan memutarbalikkan kenyataan ini dalam laporan Lo Suhu kepada ketua Xiao Limpai.
Cheng Sim Huesio tersenyum pahit lalu menghela napas panjang. Biarpun Mokong Ho Siang bukan anggota Xiao Limpai, namun dia adalah seorang saudara kami, sudah sepatutnya kalau kami membawa pergi jenazahnya. Tentang urusan antara kita, kami sudah kalah, tidak perlu banyak bicara lagi. Selamat tinggal, mudah-mudahan dalam pertemuan mendatang kami akan lebih berhasil. Setelah berkata demikian, Cheng Sim Huesio mengajak anak buahnya pergi sambil menggotong jenazah Mokong Ho Siang. Rombongan Pulau Neraka yang bersembunyi sambil menonton, melihat bahwa biarpun pihak Tian Liongpang memperoleh kemenangan, akan tetapi rombongan itu tidak meninggalkan tempat itu, hanya mengobati 4 orang anggota yang terluka dalam pertandingan tadi. Bahkan mereka bermalam lagi di tempat itu melakukan penjagaan secara bergiliran. Kiranya, bukan hanya dari partai persilatan Xiao Limpai saja yang datang. Pada keesokan harinya datang pula rombongan orang-orang Kang Ou yang juga mempunyai niat yang sama dengan rombongan Xiao Limpai, yaitu mereka menentang Tian Liongpang yang oleh dunia Kang Ou dianggap telah menyeleweng dari peraturan Kang Ou, yaitu telah mencampurkan diri dengan urusan politik, bahkan telah mengekor dan menghambakan diri kepada pemerintah penjajah. Betapapun juga, partai-partai persilatan besar dan orang-orang gagah di dunia Kang Ou itu biar tidak secara terang-terangan memberontak atau menentang pemerintah penjajah, namun di dalam hati mereka masih berpihak kepada orang-orang yang memberontak terhadap kaum penjajah. Oleh karena itu, mendengar betapa Tian Liongpang membantu pihak pemerintah, mengejar-ngejar pemberontak dan membasmi mereka, golongan Kang Ou menjadi marah dan sengaja menentang Tian Liongpang. Setiap hari terjadilah pertempuran di tanah kuburan itu dan karena di pihak Tian Liongpang terdapat si lengan buntung yang amat lihai dan putri ketua Tian Liongpang yang sukar menemui tandingan, maka pihak Tian Liongpang selalu dapat menang dan mengusir musuh-musuh mereka dengan alasan yang sama seperti yang mereka kemukakan kepada Xiao Limpai. Pihak yang merasa penasaran mereka lawan dengan mengadu kepandaian. Rombongan Pulau Neraka sekarang mengerti mengapa Butek Xiao Jin, datuk mereka yang aneh sekali wataknya itu memilih tempat ini untuk berlatih. Kiranya kakek yang tidak lumrah manusia biasa itu agaknya sudah tahu bahwa tempat itu dijadikan gelanggang pertandingan oleh Tian Liongpang yang menyambut musuh-musuhnya, maka dia sengaja memilih tempat itu yang dianggapnya menarik. Kalau tidak untuk keperluan ini, apa perlunya kakek itu menyuruh belasan orang Pulau Neraka menggotong-gotong peti mati kosong itu sampai ratusan mil jauhnya? Padahal untuk latihan itu, di mana-mana pun ada tanah, di mana-mana pun ada tanah kuburan. Diam-diam para anak buah Pulau Neraka merasa mendongkol sungguh pun tentu saja tidak berani menyatakan ini, karena mereka berada dalam keadaan serba salah, setiap hari harus menyaksikan ketegangan-ketegangan tanpa berani berkutik. Akhirnya terlewat jugalah jarak waktu sepekan yang dibutuhkan oleh Butek Xiao Jin untuk latihan bersama muridnya. Akan tetapi, tepat pada hari terakhir itu terjadi pula pertandingan antara Tian Liongpang dan rombongan Hao Asanpai yang terdiri dari orang-orang pandai sebanyak 10 orang. Seperti juga ketika menyambut rombongan Xiao Limpai, Milana mewakili ibunya memberi alasan-alasan kuat, dan perbantahan itu berakhir dengan adu kepandaian pula, karena pihak Hao Asanpai itu adalah murid-murid Tian Chu Qinjin ketua Hao Asanpai yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Pertandingan hebat terjadi sampai lewat tengah hari dan berakhir dengan kemenangan pihak Tian Liongpang, akan tetapi biarpun orang-orang Hao Asanpai itu dapat diusir pergi dalam keadaan luka-luka, pihak Tian Liongpang sendiri kehilangan seorang anggotanya yang terluka terlalu parah sehingga nyawanya tidak tertolong lagi dan tewas tak lama setelah rombongan Hao Asanpai pergi. Melihat betapa pihak musuh tiada hentinya datang menantang mereka, Milana merasa penasaran dan juga berduka sekali, apalagi setelah melihat di pihaknya jatuh korban seorang tewas dan 5 orang masih luka-luka. Lebih baik kita meninggalkan tempat ini membuat laporan kepada Pangcu, katanya kepada Bok Sem. Sebaiknya demikian, Nona. Akan tetapi karena kebetulan kita berada di tanah kuburan, sebaiknya kita mengubur jenazah anak buah kita yang tewas itu di tempat ini. Milana mengerutkan alisnya, akan tetapi menganggap bahwa memang sebaiknya demikian sehingga mereka tidak perlu membawa-bawa jenazah. Terserah kepadamu, Kiang Lopek, akan tetapi di tempat jauh dari kota ini, bagaimana kau bisa mendapatkan sebuah peti mati? Si lengan buntung itu menengok ke kanan kiri yang penuh dengan batu nisan dan gundukan tanah kuburan. Banyak tersedia peti mati di sini, mengapa mesti susah-susah mencari tempat jauh? Biar aku mencarikan sebuah peti mati yang masih baik untuk jenazah kawan kita.
Si lengan buntung ini lalu mengajak beberapa orang anak buahnya mencari kuburan yang masih belum begitu lama sehingga peti mati di dalamnya tentu belum rusak pula. Tentu saja perhatian mereka segera tertarik oleh gundukan tanah yang masih baru, yaitu kuburan Butek Xiaojin dan Kui Hong. Tanah yang digundukan di situ baru sepekan lamanya. Bagus, ini kuburan baru sekali. Tentu peti matinya pun masih baik. Hayo kita gali dan keluarkan peti matinya. Bok Sam berkata dengan wajah berseri, berbeda dengan biasanya yang selalu kelihatan muram. Memang dia merasa gembira mendapatkan kuburan yang baru itu, hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya karena tanah kuburan itu penuh dengan kuburan-kuburan yang sudah tua sekali. Setelah berkata demikian, si lengan buntung ini memelopori anak buahnya, menggunakan tangannya menggempur gundukan tanah dan sekali tangan tunggalnya mendorong, gundukan tanah yang baru itu terbongkar dan tampaklah sebuah peti-peti di bawahnya, berjajar dengan sebuah peti mati lain yang masih tertutup tanah. Peti mati yang tampak itu adalah peti mati Kui Hong. Hei, keparat! Tahan! Orang-orang Tian Liongpang terkejut dan mereka semua melihat dengan mata terbelalak ketika belasan orang pulau neraka muncul dari kanan kiri. Benar-benar mengejutkan melihat orang-orang yang mukanya beraneka warna itu bermunculan di tanah kuburan itu, tidak ubahnya seperti setan-setan kuburan. Si lengan satu yang kehilangan lengan kirinya dalam pertandingan melawan orang-orang pulau neraka, segera mengenal musuh-musuh lama ini, maka dia terkejut dan marah sekali. Gerombolan iblis pulau neraka! Apakah kalian kembali hendak mengganggu urusan Tian Liongpang? Bentaknya marah sekali. Kong Tutek, tokoh pulau neraka yang berkepala gundul bermuka merah muda dan bertubuh gendut pendek, menyeringai ketika menjawab. Orang-orang Tian Liongpang yang sombong. Sudah sepekan kami berada di sini menyaksikan sepak terjang kalian dan kami diam-diam saja. Siapa sudi mencampuri urusan orang lain yang tidak harum? Akan tetapi kalian berani mengganggu kuburan yang kami jaga, tentu saja kami turun tangan. Kuburan yang satu ini berada di bawah pengawasan kami dan tidak ada seorang pun manusia atau iblis boleh mengganggunya. Kalau kalian membutuhkan peti mati, boleh mencari kuburan lain. Kau sudah bosan hidup? Bok Sam membentak dan langsung menerjang ke depan, disambut oleh Kong Tutek sehingga terjadilah perkelahian yang seru antara kedua tokoh ini. Ternyata ilmu kepandaian mereka seimbang sehingga pertandingan itu hebat bukan main. Anak buah Tian Liongpang yang lain sudah pula bertanding melawan anak buah pulau neraka. Perkelahian itu segera terdengar oleh Milana dan anak buahnya, maka Dara ini cepat membawa anak buahnya menyerbu dan kembali tempat itu menjadi medan perang kecil-kecilan yang dahsyat sekali. Milana mempunyai rasa tidak suka kepada pulau neraka, maka kini melihat betapa orang-orang dengan muka beraneka warna itu bertempur melawan orang-orangnya, dia segera terjun ke medan pertandingan dan sepak terjang darah ini membuat orang-orang pulau neraka terdesak hebat. Bok Sam yang bertanding melawan Kong Tutek merupakan tandingan seimbang dan seru, akan tetapi si gundul Kong Tutek itu mulai terdesak karena lawannya menggunakan pukulan-pukulan ilmu telapak tangan golok yang dahsyat bukan main. Kong Tutek terkenal dengan ilmunya memukul sambil berjongkok dan dari mulutnya keluar asap beracun. Namun karena dia pernah mengacau ke Tian Liongpang dan kepandaiannya ini sudah diketahui oleh Bok Sam, si lengan buntung dapat menjaga diri dan selalu meloncat tinggi melampaui kepala lawan yang berjongkok itu, kemudian membalik dan melancarkan pukulan-pukulan maut dengan lengan tunggalnya yang ampuh bukan main. Adapun orang kedua yang lihai dalam rombongan pulau neraka itu adalah Cisong, tokoh pulau neraka yang tinggi besar dan berperut gendut. Cisong ini memiliki dua macam ilmu simpanan yang hebat dan pernah pula dia bersama Kong Tutek mengacau Tian Liongpang dan akhirnya dikalahkan oleh Gak Bun Beng yang pada waktu itu menyamar sebagai ketua Tian Liongpang. Dua ilmu simpanannya itu memang dahsyat, yaitu ilmu pukulan beracun yang berbahaya sekali. Kalau dia mendorong dengan telapak tangan terbuka, dari telapak tangannya menyambar uap beracun yang dapat merobohkan lawan sebelum pukulannya sendiri mengenai sasaran. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.